Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maulina dengan NIM 231011622004 dari kelas A1. Saya akan memaparkan sedikit materi terkait konsep fonemik, distribusi fonem, alofon, serta gugus dan deret fonem. Mari kita lihat peta konsepnya. Konsep fonemik, cabang studi fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi sebagai pembeda makna. Objek kajian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut adalah fonem, dan jika tidak membedakan makna, adalah bukan fonem. Selanjutnya masuk ke distribusi fonem, yaitu letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Fonem dapat berada pada posisi awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Mengkaji distribusi fonem akan dibagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, distribusi fonem vokal. Semua fonem vokal dapat berdistribusi pada semua posisi, awal, tengah, dan akhir. Contohnya pada vokal A, contoh kata ambil, tari, harta. Vokal I, contoh kata ikan, hitam, hati. Vokal E, contoh kata enak, tempe. Vokal E, contoh kata elang, sepi, kode. Vokal U, contoh kata ulat, sambut, dan palu. Vokal O, contoh kata obeng, sobek, dan soto. Distribusi fonem konsonan. Semua fonem konsonan dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir kecuali fonem W, Y, C, dan G yang tidak dapat menduduki posisi akhir. Konsonan F contohnya pada kata pitnah, sifat, dan aktif. Konsonan P contohnya pikat, lipat, dan tutup. Konsonan J hanya dapat menduduki posisi awal dan tengah. Contohnya jalan dan ajal. Alofon. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Alofon adalah bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Pendistribusian alofon terbagi menjadi 2, yakni bersifat komplementer dan bersifat bebas. Distribusi alofon. Yang pertama, alofon vokal. Alofon fonem A yaitu A jika terdapat pada semua posisi kata, pada contoh kata aku dan Sabtu. Lalu alofon fonem I yaitu I jika terdapat pada suku kata terbuka, misalnya pada kata bibi. Alofon fonem U yaitu U jika terdapat pada posisi suku kata terbuka, aku atau buka. Alofon fonem S yaitu E jika terdapat pada suku kata terbuka dan tidak diikuti oleh suku kata yang mengandung alofon. Misalnya kata sore, jika terdapat pada tempat-tempat lain. Lalu, alofon fonem O jika terdapat pada suku kata akhir terbuka, contoh katanya soto. Alofon konsonan. Yang pertama, fonem F jika terdapat pada posisi sebelum dan sesudah vokal, contoh kata fakir dan fitri. Fonem J, bunyi lepas jika diikuti vokal, contohnya juga dan jadi. Fonem M berada di awal dan akhir suku kata, contoh kata masuk dan makan. Gugus fonem. Gugus fonem adalah 2 buah fonem yang berbeda tapi berada dalam sebuah silabel atau suku kata. Gugus fonem dibagi menjadi 2, yaitu gugus vokal dan gugus konsonan. Yang pertama, gugus fonem vokal atau diptong. Gugus vokal I pada morfem santai, pantai, gulai. Gugus vokal AU pada morfem fulau, sengau, bangau. Gugus vokal OI pada morfem sokoi, amboy. Gugus vokal A pada morfem survei, arbei, frey. Lalu gugus fonem konsonan atau juga bisa disebut cluster. Gugus konsonan BR pada morfem brahmana, labrak, brazil, brilian. Gugus konsonan BL pada morfem blanco, sembelih, blaster, blazer. Gugus konsonan MY pada morfem objektif, ambiar, gambyong, gombyok. Selanjutnya deret fonem. Deret fonem adalah 2 buah fonem yang berbeda, berada dalam silabel yang berbeda, meskipun letaknya berdampingan. Deret fonem dibagi menjadi 2, yaitu deret vokal dan deret konsonan. Yang pertama, deret vokal. Terdapat vokal yang sama dalam silabel yang berbeda, meskipun letaknya berdampingan, tetapi pelafalannya tidak melebur. Contohnya deret vokal AA pada kata taat, saat, maaf. Contoh deret vokal I pada kata kain, kai, cair. Contoh deret kata vokal AU pada kata laut. Contoh deret vokal IO pada kata biola. Contoh deret vokal UI pada kata sulit.
Lalu yang kedua, deret fonem konsonan, deret konsonan B, D pada morfem sabda, deret konsonan BH pada morfem syubhat, subhana, deret konsonan HM pada morfem tahmid, mahmud, dan rahmat. Itu saja pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.